Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du. Baik jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian surat Al-Isra ayat 110 ya. Dibuka mushafnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ud'u Allaha aw ud'ur Rahman. أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Qul ud'u Allaha aw ud'ur Rahman. Qul katakanlah, Qul katakanlah wahai Muhammad, ud'u Allaha, berdoalah kepada Allah. Awidur Rahman, atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Ayyaman ma tad'u, mana saja yang kamu seru. Jadi menyeru atau berdoa dengan menyebut nama Allah atau nama-nama Allah yang lain ya, nama dan sifat Allah yang lain. Falahu, maka bagi Allah, falahu, maka bagi Allah al-asma'ul husna, al-asma'u nama-nama, al-husna
yang bagus ya, nama-nama yang terbaik. Wala tajhar wala tajhar, dan jangan kamu keraskan bi sholatika, dengan salatmu. Wala tukhafit, dan jangan engkau lirihkan, engkau samarkan biha, dengannya. Wabtaghi, dan carilah baina dzalika, di antara itu, sabila, jalan tengah. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah, jadi ayat ini surat Al-Isra ayat 110 ya. Di situ ada perintah ya, agar kita ketika berdoa memohon kepada Allah itu menyebut dan menyanjung ya nama Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan Allah memiliki banyak nama dan sifat ya, yang itu dikenal dengan Asmaul Husna ya. Dikenal dengan apa? Asmaul Husna ya. Jadi kita misalkan berdoa, ya Allah, ya Rahman ya, ya Rahim ya, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Itu semuanya boleh ya. Semuanya apa? Boleh. Tidak harus satu, tidak ya. Tidak hanya ya Allah, tidak hanya begitu ya. Kita menyebut ya Rahman, ya Rahim, irhamna misalkan, boleh ya. Ya Razak, urzuqna ya. Ya Ghafur, ighfir lana misalkan ya. Jadi berdoa tidak hanya menyebut satu nama, tetapi menyebut apa? Juga menyebut nama-nama Allah yang lain ya. Jadi Allah itu maha kaya, maha terpuji ya, maha penyayang ya, yang semua itu tercantum dalam Asmaul Husna ya. Makanya siapa saja yang membaca atau berdoa ya dengan Asmaul Husna itu dijamin masuk surga ya. Dijamin masuk apa? Surga. Dipakai untuk doa, dipakai untuk wirid ya. Kalau tidak hafal semua ya yang dihafal saja ya, diulang-ulang ya, dipakai wirid ya, dipakai untuk zikir ya, dan dipakai untuk berdoa ya. Jadi ini salah satu tawasul ya, yang sangat dianjurkan ketika berdoa menyebut apa? Asmaul Husna ya. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim ya. Misalkan nggak bisa bahasa Arab ya sebut aja nama-nama Allah yang Bapak Ibu hafal ya. Minta rezeki ya Razak, ya Razak, ya Allah berikan rezeki ya. Ya Rahman, ya Rahim, ya Allah ya, mudahkanlah segala urusan ya. Jadi yang penting sebutlah nama-nama Allah ini ya, sebut ya berulang-ulang ya.
sebagai wirid atau sebagai apa? Zikir ya. Disebut ya, karena menyebut nama Allah itu mendatangkan keberkahan ya, mendatangkan apa? Keberkahan ya. Itu salah satu faedah dan keutamaan Asmaul Husna ya. Jadi Nabi kalau berdoa juga tadi ya, tidak hanya menyebut ya Allah saja, tapi Nabi menyebut ya Rahman, ya Rahim ya. Pernah Nabi bertahajud ya, pada satu malam, maka terdengar doanya Nabi tadi, ya Rahman, ya Rahim ya, ya Rahman, ya Rahim ya. Itu disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Artinya walaupun kita nyebut nama-nama Allah yang begitu banyak ya, dan juga sifat-sifatnya di dalam berdoa, maka justru itu merupakan apa? Sebuah apa? Keutamaan ya. Sebuah keutamaan dan sebuah keberkahan ya. Dan itu sudah menjadi kebiasaan dan syariat nabi-nabi terdahulu ya. Bahkan ketika dulu Nabi Sulaiman mengirim surat ke Ratu Balqis ya, itu diawali dengan bacaan Bismillah ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Yang di situ ada sebutan nama dan sifat Allah, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ya. Itu suratnya Nabi Sulaiman ya. Ditulis di awal ada sebutan tadi nama Allah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ya kan. Demikian juga Nabi ketika nulis surat-surat ya ke orang-orang musyrikin dan juga ke raja-raja Kisra, Kaisar ya, itu diawali pula dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dan nama Ar-Rahim, Ar-Rahman itu sebenarnya mereka orang-orang jahiliyah dulu juga sudah mendengar nama itu ya, sudah kenal nama itu, tapi ya tetap aja mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian dipopulerkan terus oleh para nabi terdahulu dan juga Nabi Muhammad supaya menyebut nama Allah dan menyebut nama-nama Allah yang lain ya, yaitu Asmaul Husna ya. Khususnya semuanya, segala ucapan, perbuatan itu kalau diawali dengan menyebut nama Allah ya, dengan membaca basmalah ya, itu mengundang dan mendatangkan keberkahan ya, mendatangkan apa? Keberkahan dalam segala hal ya. Mau makan basmalah ya, mau minum, mau masuk rumah, mau keluar rumah ya, mau pakai baju, lepas baju ya, ucapin apa? Bismillah ya. Mau memulai pekerjaan, mau mulai dagang ya, jadi segala hal sebut nama Allah ya. Di situ ada keberkahan ya. Kullu amrin dzi balin la yubtada'u bihi bi bismillah fahuwa abtar ya, kata Nabi SAW. Segala urusan yang baik ya, segala urusan yang apa?
Yang baik kalau tidak diawali dengan bismillah ya, membaca basmalah itu kurang baik ya. Jadinya kurang apa? Jadinya kurang baik, kurang berkah. Jadi segala yang baik awali dengan apa? Bismillah. Yang baik ya. Kalau yang kurang baik jangan. Ya. Mau maling bismillahirrahmanirrahim ya enggak boleh lah. Mau maling baca bismillah ya. Mau minum alkohol, mau minum khamr baca bismillah. Sampai mau rokok itu bismillahirrahmanirrahim. Malah makruh rokok malah baca bismillah. Kurang baik soalnya ya. Jadi hukum rokok itu ada dua, ulama itu ada yang mengharamkan, minimal paling enggak itu makruh gitu. Lah sesuatu yang makruh atau haram itu enggak boleh pakai bismillah. Jadi bapak mau merokok enggak boleh bismillahirrahmanirrahim rokok ya. Atau mau main gaplek bismillahirrahmanirrahim enggak boleh ya. Jadi yang dibolehkan tadi itu adalah perkara yang baik ya, perkara yang baik. Ya kan? Mau makan, mau bangun rumah, mau nganter anak sekolah ya. Baca bismillah ya. Mau pakai sandal bismillah ya kan? Pokoknya yang baik ya, sesuatu yang baik. Sebut nama Allah tadi. Qul Allah ya, sebut nama Allah ya. Awidur Rahman ya. Jadi sebut nama Allah, sebut Ar-Rahman tadi itu ya. Prakteknya itu ya dengan bismillah tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim disebut dalam segala hal yang baik ya. Ingat ini ya, yang baik, karena banyak kasus ya. Kasus-kasus itu orang awam khususnya ya. Ya saking nggak pahamnya jadi semua diucapin bismillah ya. Diucapin apa? Bismillah. Nah ini yang kurang pas ya. Kurang pas ya. Kadang orang ya ketika dia melakukan ritual ya, mau ke dukun aja baca bismillah ya, atau mau nganter sesajen ya, sesaji gitu ya, ngelempar kepala kerbau ke laut bismillah ya. Gimana bismillah kerbaunya untuk Nyi Roro Kidul ya. Jadi tidak boleh bismillah dicampur dengan kesyirikan atau kemaksiatan gitu ya. Jadi kan masih banyak, sampai pelacur itu loh mau kerja itu bismillahirrahmanirrahim berangkat ya. Ya. Jadi nah itu kadang rancu ya, masyarakat belum memahami apa sih makna kandungan apa bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim itu hanya untuk kebaikan, keburukan nggak boleh ya. Mau selingkuh supaya nggak ketahuan bismillah nggak boleh lah. Selingkuh supaya nggak ketahuan istrinya ya, baca bismillah. Bismillahnya 7 kali lagi kan ya, supaya nggak ketahuan istrinya. Ini kacau kan. Kadang itu orang minta resep ke ustadz atau ke dukun gitu ya, bilang supaya selingkuh gak ketahuan gimana caranya Pak Ustadz, Pak Dukun, baca bismillah 7 kali ya. Nah ini kan kacau katanya kan. Jadi baca bismillah dipakai untuk maksiat gak boleh ya. Makanya Nabi mengatakan tadi yang boleh itu yang baik ya, perkara yang baik ya, perkara yang penting, yang baik ya, yang tidak melanggar syariat, bacalah bismillah ya. Nah perkara yang baik yang tidak diawali dengan menyebut nama Allah tadi atau menyebut Ar-Rahman ya, itu tidak berkah ya, tidak apa? Berkah ya. Tidak berkah aja gitu ya, pekerjaan nggak ada bismillahnya nggak berkah. Walaupun udah capek ya, walaupun udah capek, udah ngelembur gitu ya, nggak ada bismillahnya, nggak berkah ya.
Makan nggak ada bismillahnya juga tidak berkah. Nah, jadi sesuatu yang dikasih bismillah itu setan tidak ikut campur ya, tidak ikut campur. Orang makan misalkan ya, minum bismillah itu setan nggak ikut minum itu. Tapi kalau kita minum makan nggak pakai bismillah, setan ikut nebeng. Bisa jadi setannya gemuk-gemuk itu ya. Karena makan minumnya nggak pakai apa bismillah. Termasuk di rumah itu, di rumah kalau tidak biasa disebut nama Allah, setannya betah di situ ya, betah. Ya. Bacain bismillah gitu. Sampai kata Nabi SAW, kalau orang, iya kan, supaya nggak kelihatan auratnya dari setan, penghalangnya adalah bismillah. Iya. Kalau orang buka baju nggak pakai bismillah, itu setan melihat juga itu auratnya, nah, gitu. Masa udah tua Ustaz nggak apa-apa? Lu setan suka juga yang tua-tua itu kadang. Ya. Hati-hati ya. Kan setan itu ada laki-laki, khubusi dan khobais. Ada setan laki, ada setan apa? Perempuan. Ya, apakah setan suka manusia? Ya suka. Setan, ya. Setan suka manusia, suka. Iya. Ada jamaah saya itu ya. Ada seorang ibu-ibu ya. Nggak mau kawin gitu ya sampai usia berapa itu, udah tua nggak mau kawin gitu, nggak mau nikah dan nggak ada ketertarikan untuk nikah gitu. Akhirnya diruqyah oleh temannya. Itu ketika diruqyah itu ada reaksi gitu, ada jinnya, ada setannya itu. Ditanya kenapa kamu betah di sini? Oh, saya suka sama perempuan ini katanya. Jinnya gitu. Jinnya nongkrong di situ. Dia suka sama si perempuan ini. Dia nggak rela kalau perempuan ini nikah gitu. Gitu. Ya ketahuannya dari mana? Ya ketika diruqyah tadi. Ya ketika diruqyah itu ada reaksi. Ya dan terjadi dialog tadi. Ya, diruqyah oleh teman saya itu ya. Jadi yang ahli ruqyah itu ya. Terjadi dialog ya, katanya setannya nggak mau keluar katanya karena dia suka sama si perempuan ini. Jadi setan itu kan bisa masuk kan, orang bisa kesurupan gitu ya. Iya. Nah salah satunya karena keteledoran manusia tadi ya, tidak membentengi dirinya dengan setan atau jin itu dengan apa tadi Bismillah ya. Makanya kalau sederhana tuh ya, sederhana bismillah itu ringan gitu, tapi kalau nggak dilakukan, nggak dibiasakan itu ya sulit gitu ya. Ya pokoknya baca bismillah ya, pokoknya bismillahirrahmanirrahim dibiasakan ya. Jangan malah maki-maki. Kalau maki-maki setannya tambah gede gitu ya kan. Kan orang kita itu suka maki-maki gitu ya. Tasnya jatuh, sebutannya itu di Ragunan sana itu ya, kebun binatang atau misuh gitu ya. Ya. Jadi ucapan-ucapan yang kurang bagus ini harus dirubah ya, harus diapakan? Dirubah. Sampai tua kalau nggak dirubah tetap suka misuh itu. Misuh itu suka apa ya? Suka ngucapin kata-kata yang kurang bagus itu ya. Bahkan ada presidennya itu yang suka pakai bunga di sini tuh siapa itu? Si Tejo itu kan malah presiden dan cuker. Itu istilah kalau bahasa Jawa, istilah dancuk itu celek, musuh itu ya, kalau orang Jawa ya. Tapi ada presidennya. Nah itu. Dan cuker itu presiden misuh. Jadi hilangkan atau misuh atau memaki gitu ya dengan
kata-kata apa hewan, kebun binatang, atau kata-kata itu tadi. Setiap daerah itu punya istilah. Itu jangan dipakai itu ya. Itu malah menyebabkan besarnya setan. Emosi malah misuh, itu malah tambah berkekuatan tinggi itu setannya ya. Tapi kalau diucapin bismillah ya, a'udzubillah ya, itu menyebut nama Allah, ini sebagai alat ya atau wasilah untuk menggembosi kekuatan setan dan menjadi benteng diri ya. Menjadi apa? Benteng diri ya, filter benteng ya dari tadi godaan ya atau gangguan dari apa? Setan tadi ya. Demikian juga tadi tidak sekedar bismillah ya, Asmaul Husna yang lain juga sama ya. Asmaul Husna yang lain juga sama seperti itu ya, makanya hafalin itu ya, atau baca itu 99 Asmaul Husna itu silakan dibaca. Biasanya di belakang Quran ada gitu ya, biasanya ya Asmaul Husna itu ya di apa namanya dicantumkan biasanya di sebagian mushaf itu ya, untuk menghafal mudah di situ. Wala tajhar bi salatika wala tukhafits biha. Nah, kemudian faedah yang berikutnya dari ayat ini adalah adab ya, adab di dalam sholat ya. Jadi tadi setelah doa dan sholat ya, itu kalau berdoa adabnya tadi sebut nama Allah ya, puji nama-nama Allah ya, melalui Asmaul Husna ya. Nah demikian juga ketika kita sholat bermunajat ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka juga harus pakai adab ya. Apa di antara adabnya di sini ya? Wala tajhar bi shalatika wala tukhafits biha ya. Jadi kalau kita lagi sholat jadi imam ataupun sholat tahajud di rumah sendirian ya, baca ayat ya, surat, jangan terlalu teriak-teriak ya, jangan terlalu kenceng-kenceng ya, dan jangan juga terlalu pelan gitu ya, sehingga makmumnya nggak kedengaran juga ya. Ya tengah-tengah ya. Wabtaghi baina dzalika sabila, maka carilah cara pertengahan di antara itu ya. Jadi tidak terlalu keras ya, tidak terlalu kencang-kencang suaranya, dan juga tidak terlalu lirih, nggak kedengaran ya. Jelas ya. Jadi ya sedang-sedang saja gitu ya. Jadi berdoa juga sama gitu ya. Jangan terlalu teriak-teriak gitu ya. Doanya terlalu teriak-teriak ya, kayak orang ngamuk gitu ya. Jangan ya. Jangan terlalu keras-keras itu berdoa. Doa ya kedengaran suaranya ya. Jangan terlalu lirih juga ya. Ya tengah lah gitu ya. Kita berdoa gitu ya. Tidak terlalu keras ya, tidak terlalu pelan ya. Itu doa ya. Jadi ketika berdoa tidak terlalu teriak-teriak ya, tidak terlalu diteriak-teriakan ya. Kedengaran boleh ya, kedengaran silakan, tapi jangan terlalu keras-keras. Sama kayak sholat tadi ya, sama ketika sholat seperti itu ya. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, kemudian di sini juga yang dimaksud jangan terlalu keras-keras dan jangan terlalu
dirahasiakan atau terlalu lirih ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan ya hukum dari sholat 5 waktu ditinjau dari bacaannya ya. Makanya dalam sholat 5 waktu dan juga sholat sunnah itu kemudian Allah pilihkan, ada yang jahar, ada yang sir ya. Ada yang bacaannya itu kedengaran, yaitu sholat maghrib, isya dan subuh ya. Itu kedengaran ya. Sementara untuk bacaan sholat zuhur dan asar ya, itu dilirihkan ya. Itu apa? Dilirihkan ya. Ya. Jadi dikeraskan pada tempatnya, dilirihkan pada apa? Tempatnya. Akhirnya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu ya. Dalam sholat fardu dan juga dalam sholat apa? Sunnah. Nah, dalam sholat sunnah itu juga ada yang bacaannya ditampakkan ya, diperdengarkan. Ada yang dilirihkan ya, seperti sholat apa? Sholat tarawih atau sholat tahajud itu boleh suaranya diperdengarkan kalau kita jamaah ya. Kalau kita jamaah ya, itu boleh diperdengarkan. Ada yang jangan diperdengarkan suaranya, seperti sholat qobliyah, ba'diyah. Nah itu jangan diperdengarkan ya. Jadi Allah membuat aturan seperti itu ya. Nah ketika berdoa juga sama ya. Dulu sahabat Abu Bakar itu kalau berdoa ataupun membaca Al-Quran itu suaranya nggak kedengaran, lirih banget gitu. Sementara Umar ya, sahabat Umar itu kalau baca Quran atau berdoa itu keras ya, suaranya keras ya. Ketika ditanya, wahai Abu Bakar, kenapa kok suaranya lirih gitu? Ya saya kan lagi doa kepada Allah, Allah mau mendengar. Kalau Umar ditanya, loh Anda bacaannya kok keras sekali kalau baca Quran atau berdoa? Saya sedang ngusir setan katanya. Saya sedang ngusir apa? Setan ya. Ana atrudu syaitan, supaya setan itu kabur gitu ya. Nah kemudian turun ayat ini supaya pertengahan antara Abu Bakar dan siapa tadi? Umar ya. Maka Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, irfa' qalilan. Wahai Abu Bakar, bacaanmu tadi, entah baca Quran atau berdoa, kerasin dikit suaranya. Jadi Bapak Ibu kalau doa, ya Allah, ya Rahman, ya itu boleh begitu. Ketimbang komat kamit gak jelas gitu, jangan-jangan makan permen kan, nggak ngerti kita boleh ya Allah ya Rahman. Tapi jangan misalkan kalau kita di masjid kanan kiri kita juga berdoa misalkan, atau kanan kiri kita sedang baca Quran, jangan terlalu keras ya, terganggu juga kan. Ya kita doa dengar aja suara dengan diri kita dengar gitu, tapi nggak ganggu yang kanan kiri depan belakang ya, gitu. Akhirnya Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, irfa' qalilan ya, angkat sedikit suaranya, kerasin dikit ya, diperdengarkan dikit. Wakil Ali Umar, dan dikatakan ke sahabat Umar tadi ya, akhfid anta qalila ya,
kecilkan dikit ya, suaranya turunkan dikit. Nah, sejak itulah kemudian sahabat kalau berdoa atau baca Quran itu pakai volumenya diatur ya. Jangan terlalu kenceng-kenceng banget ya. Dan juga jangan terlalu lirih-lirih banget ya. Ya dengar tapi nggak terlalu kenceng ya. Dan juga tidak terlalu pelan banget ya. Dan juga tidak komat kamit saja gitu ya. Kalau komat kamit saja apakah haram? Ya enggak juga sih. Cuma yang baik itu yang pertengahan gitu. Ya. Jadi kalau kita berdoa atau baca Quran misalkan ya di masjid atau di mana saja ya itu tadi suaranya volumenya diatur ya, volumenya diatur ya. Jadi di situ ya. Nah ini kalau nanti dikaitkan dengan sholat berjamaah juga sama ya, volumenya diatur. Makanya kalau zaman sekarang peran speaker itu penting supaya jamaah juga kedengeran kan. Kalau sekarang sholat jamaahnya ratusan atau ribuan, nggak pakai speaker ya repot gitu kan. Yang belakang tidak kedengaran ya. Makanya ada sarana ya, speaker itu memudahkan ya orang untuk mendengar, makmum untuk mendengar, pengajian juga untuk mendengar ya. Itu ya zaman sekarang mudah lah ya. Makanya di Masjidil Haram itu dan Masjid Nabawi itu kan speaker itu bisa stabil itu ya. Sampai masuk ke musola di hotel-hotel itu, di pinggir-pinggir jalan itu ada speakernya itu, kedengaran semua itu. Jadi orang sholat tuh yang nggak muat di dalam itu di luar sampai di jalan-jalan sampai di hotel-hotel itu speakernya sama bisa nyambung. Itu canggih itu. Gagangnya saja ini kayak ada emas atau kuningan itu ya. Canggih itu. Punya duit sih ya masalahnya. Jadi kadang ibadah bisa terbantu itu ya sebab ada dananya gitu ya. Sebab apa? Ada dananya ya. Ini bagus akhirnya. Kalau ada ya itu bagus ya. Karena memudahkan ya dan memperbagus suara ya supaya enak didengar ya dan tidak bising suaranya ya. Nah itu bisa menjadi sarana ya. Nah jadi ayat ini tadi kembali tadi bahwa prinsip sabila atau prinsip wasatiyah ya, pertengahan itu berlaku dalam seluruh elemen bidang kehidupan ya. Apa saja itu pertengahan itu bagus ya. Tidak terlalu keras, tidak terlalu lirih, itu bagus ya. Ya. Demikian juga pola hidup kita ini ya. Tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu kikir. Ya pertengahan aja, wajar namanya apa? Hidup wajar. Ya. Kalau kemana-mana gayanya pakai pesawat pribadi itu ya nggak wajar. Ya. Jadi mau ke pasarannya aja pakai pesawat ya kan ya ini ya. Nebeng misalkan berlebihan ya. Kayak orang punya tas, silakan punya tas, tapi punya tas kecil aja harganya kok 2 miliar itu ya. Yang dari Paris misalnya. Tas untuk wadah bedak aja kok harganya miliaran itu ya. Nah, itu berlebihan ya. Tapi juga jangan terlalu menampakkan kemiskinan pakai karung tasnya. Itu nggak pantas juga ya. Ya wajar maksudnya ya. Wajar. Ya. Wajar itu artinya tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu kikir. Jadi pertengahan gitu. Itu semua dalam prinsip hidup itu terpuji kalau dia pertengahan dalam segala hal ya.
Kemudian terakhir dari penutup ayat ini, wa qulil hamdulillah. Wa qul, dan katakan alhamdulillah, alhamdulillah ya. Jadi tadi setelah kita dianjurkan untuk basmalah tadi ya, mengucapkan, menyebut nama Allah, menyebut Ar-Rahman ya, menyebut Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah selanjutnya diperintahkan alhamdulillahi rabbil alamin ya. Bismillah dan hamdalah itu jangan dipisah. Makan bismillah, selesai makan alhamdulillah gitu. Jadi ucapan-ucapan ringan terpuji tapi pahalanya banyak itu. Jadi kalau seandainya kita istiqomah bismillah alhamdulillah ya sudah masuk surga itu ya. Berkah hidupnya bismillah dan alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah, ya kan? Ayo kita mulai bismillah. Nah gitu. Bismillah, alhamdulillah. Itu perintah Quran ya. Alhamdulillah, segala puji lillahi, hanya milik Allah ya. Alhamdulillah, segala puji lillahi, hanya milik Allah. Jadi kita diperintahkan bahwa segala sesuatu harus dikembalikan kepada Allah, pujiannya ya. Kita puji kepada Allah ya. Allah Maha Penyayang, Pengasih, Pengampun. Ya kan? Nah, kita memuji manusia juga dikembalikan kepada Allah. Masya Allah ya. Ya, alhamdulillah ya. Kita memuji diri sendiri, ya kan, lagi banyak rezeki, lagi banyak prestasi, juga ucapin apa? Alhamdulillah gitu ya. Jangan kemudian ini kalau bukan karya saya nggak bisa, nah itu sombong nanti ya. Kalau kita kembalikan kepada Allah namanya mensyukuri nikmat. Tapi kalau kita kembalikan pada diri kita sendiri namanya apa? Sombong atau pamer nanti ya. Segala puji bagi Allah. Makanya tadi ya, segala urusan kalau dihiasi dengan bismillah, hamdalah tadi ya, itu berkah ya. Segala puji bagi Allah. Alladzi lam yattakhid. Alladzi, zat yang lam yattakhid, tidak mengambil ya, tidak menjadikan waladan, anak. Allah enggak punya anak ya. Sebagaimana tuduhan orang-orang Nasrani ya, yang mengatakan Isa anak Tuhan ya. Isa bin Allah ya, ini syirik namanya ya. Atau tuduhan orang Yahudi, Uzair bin Allah, Uzair anak Tuhan ya. Nah ini kacau ya, agama yang kacau ya. Yahudi Nasrani itu agama yang syirik ya, karena tadi menganggap Tuhan punya anak ya. Yang kayak gitu kok sampai dicium kepalanya, bapak kesyirikan ya. Jangan berlebihan. Jadi jangan kita berlebihan mengagungkan orang-orang musyrik ya. Ya jangan dicium tangannya, nggak boleh ya. Nggak boleh cium tangan itu. Tidak hanya cium tangan. Jadi janganlah ya, jangan ditiru ya hal-hal yang seperti itu, yang kemudian seakan-akan menunjukkan sok toleran gitu ya. Jangan sok toleran. Toleransi itu bukan dengan cara tadi mencampur adukan ajaran agama ya. Atau sinkretis ya, nyari kesamaan, disama-samakan padahal nggak mungkin sama. Assalamualaikum, salam, om ya, santi ya, rahayu, sebut semua itu. Ada om, ada santi, rahayu ya. Itu salam pejabat namanya sekarang ya. Jadi pejabat gitu semua sekarang itu. Padahal itu nggak boleh ya, salam seperti itu apa? Tidak boleh. Jadi bapak-bapak jangan ikut-ikutan ya. Jangan ikut-ikutan di masjid ini ya. Salam-salam aja gitu. Jangan ditambah-tambah ya. Jadi kalau kita menambah-nambah seperti itu berarti kita menyamakan kan agama kita dengan
agama kesyirikan yang lain. Nah, karena agama kita itu percaya Allah nggak punya anak, nggak punya bapak, nggak punya emak, ya, nggak punya sekutu, ya. Walam yakun lahu syarikun, walam yakun dan tidak ada lahu bagi Allah syarikun, sekutu tadi, ya. Jadi Allah itu ya Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Cuman ya ayat ini ya dalam Pancasila itu nggak dipahami oleh agama-agama yang lain. Yang paham cuma agama Islam. Coba tunjukkan ke saya, yang Esa itu agama apa? Islam kan? Esa itu satu, nggak terbagi-bagi. Nah kalau dia masih banyak punya dewa Wisnu, dewa Siwa, dewa apalagi itu, ya, dewanya banyak sekali, ya. Dewa matahari, dewa bulan, ya. Dewa kesialan, dewa keberuntungan, ya. Jadi nggak usah percaya yang kayak gitu, ya. Kesyirikan dan klenik. Sampai orang itu ya percaya hal-hal yang gaib kalau nggak dituntun dengan syariat, itu jadinya klenik gitu ya. Nah kemarin itu ada orang ya, ada emak-emak itu bertanya tentang angka 13. Jadi kalau orang kita ini entah di Indonesia, di Amerika, di barat, di timur, di dunia ini itu masih percaya angka 13 itu sial. Makanya Bapak kalau ke hotel-hotel bintang 5, mau di Singapura, mau di Malaysia, mau di Amerika, itu nggak ada yang namanya lift 13 itu nggak ada. Kalau nggak percaya cek aja ke Jakarta sono. Hotel-hotel yang berbintang tuh nggak ada angka 13 itu. Sial katanya. Lah sampai saking percayanya orang kita, itu dia lahir tanggal 13 dirubah jadi tanggal 12. Dan baru tahunya kemarin ketika saya ngaji nyinggung tentang angka 13. Langsung ke rumah orangnya. Usianya udah hampir 70, udah pensiun. Akhirnya dia nyesel, Ustadz gimana ya Ustadz ya? Saya sudah merubah dari akte lahir, ijazah STK, SD, SMP sampai kuliah, itu kan otomatis tanggal lahirnya kan dirubah. Pertanyaannya apakah saya harus merubah lagi Ustadz angka ini? Lah kalau balik lagi ya susah ini. Mau ganti akte, KTP, KK, ijazah. Susah ini. Ngulang lagi dari nol. Wong saya ngasih meluruskan nama saya yang keliru tertulis di KTP ya, kurang K, Ahmad. K-nya hilang gitu. Salah tulis sejak kecil gitu. Itu ngurusnya 3 tahun saya. Harus ini harus merubah akte juga lama itu ya. Lah ini mau dirubah semua gimana caranya? Ya saya bilang ya sudah. Yang penting yang pertama jangan diyakini angka 13 itu sial. Itu yang pertama. Itu khurafat ya. Itu apa? Khurafat atau klenik keyakinan yang keliru di masyarakat kita ini. Kan itu orang menjauhi angka itu Pak. Nanti mau mantu ya, ngunduh mantu itu nggak berani dia. Tanggal berapa tadi? 13. Mau apa lagi? Nyunatin anak nggak berani. Mau dirikan ruko tanggal 13 nggak berani. Dianggap angka sial. Padahal kan angka baik harusnya kan. Tanggal 13 Hijriah kalau setiap bulannya itu namanya Ayyamul apa? Ayyamul Bid, malah bagus kan disuruh puasa kita 13, 14, 15 disuruh puasa sama Nabi. Kok malah ini disial-sialin gitu. Nah ini orang kita ini kadang nggak ngerti ya syariat, tidak ngerti apa? Syariat sehingga keliru dalam sebuah apa? Keyakinan. Jatuhnya apa? Itu tadi. Bisa syirik kalau dia punya keyakinan ada kekuatan lain dari kekuatan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Menganggap sialnya itu kan nggak boleh ya. Tiaroh namanya apa? Tiaroh. Jadi walam yakulahu syarikun fil mulki. Jadi Allah tak ada sekutu di dalam kerajaan Allah ya, kekuasaan Allah. Walam yakun lahu waliyun, dan tidak ada lahu bagi Allah waliyun ya. Jadi Allah tidak butuh penolong ya. Minadzulli, dari kehinaan ya. Jadi Allah nggak butuh bantuan ya. Allah nggak butuh bansos ya, nggak butuh ya. Nggak butuh disuap Allah itu ya. Dan Allah nggak butuh pencitraan, nggak butuh baliho-baliho gede sekarang di Jakarta itu ya Allah. Setiap 50 meter itu ada baliho gede-gede. Balihonya orang Solo ya. Besar-besar itu di. Bapak kalau ke Jakarta itu sepanjang jalan itu. Setiap 50 meter, terima kasih Pak D, terima kasih. Banyak. Ya. Tidak butuh pencitraan Allah itu ya. Ya. Wa kabbirhu takbira ya. Wa kabbirhu, dan agungkanlah Allah. Takbira dengan pengagungan ya. Besarkan Allah ya. Jadi surat Al-Isra ini ditutup tadi dengan ayat-ayat tauhid ya. Ayat di mana kita diperintahkan sebut nama Allah ya. Doalah dengan asmaul husna ya. Pujilah Allah ya. Dan esakan Allah ya. Jadi keyakinan-keyakinan batil tadi ya, yang menganggap Allah punya anak, punya sekutu, punya penolong ya, menganggap Allah lemah ya, itu harus dibuang keyakinan seperti itu ya. Jadi biasakan baca tadi bismillah, sebut nama Allah, alhamdulillah, kita muji pada Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau masih ada keyakinan klenik tadi ya, menganggap angka 13 angka sial, itu langsung ditolak, la haula wala quwata illa billah ya. Jadi jangan percaya hal-hal yang aneh-aneh ya. Kalau kita di dalam hatinya ada was-was, ya kan, ada kesialan, ya kan, ada kekuatan selain Allah, langsung ucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, ya kan, ya kan, mereka daya kecuali dengan pertolongan apa? Allah. Jadi langsung begitu jamaah ya. Karena klenik-klenik di antara masyarakat kita itu masih tinggi ya. Nah kemarin saya ke Parangkritis itu ya, di Jogja ya. Itu kata siapa? Pemandu, yang orang-orang yang biasa apa namanya itu ya, pemandu wisata itu ya. Bapak Ibu, kalau ke pantai di Jogja ini dilarang, tidak boleh pakai baju berwarna hijau. Masih percaya kayak gitu itu. Kenapa itu? Saingan sama Nyi Roro Kidul. Ternyata nggak boleh disaingin Nyi Roro Kidul. Ngapain ada Nyi Roro Kidul di situ? Masih percaya gitu orang kita ini ya. Makhluk apa itu Nyi Roro Kidul? Itu masih ada keyakinan yang syirik ya. Menganggap di laut ada ratunya. Di laut ada apa tadi? Ratu, Laut Selatan, Nyi Roro Kidul katanya. Nah ini keyakinan-keyakinan batil atau syirik ya, tapi sama masyarakat dianggap kearifan lokal ya. Kearifan yang nggak arif namanya itu, syirik kok ya, syirik kok dipelihara ya, gitu. Ya sehingga orang itu masih percaya dengan sesaji gitu ya. Mau melaut ya, atau mau bikin perahu baru itu pasti ada sajennya Pak. Kalau nggak percaya cek aja itu di orang-orang awam, di nelayan-nelayan itu banyak di perahunya dikasih kelapa muda ya, karena Nyi Roro Kidul suka kelapa muda kali itu ya, kelapa muda, terus ada apanya gitu ya, ada pokoknya ada, kadang ada rokoknya juga, kalau ngerokok juga itu sih
Nah, itu. Jadi keyakinan seperti ini masih banyak ya di masyarakat kita. Atau kadang ya orang kita, orang Jawa, orang Sunda itu kalau mantu itu kemudian melewati jembatan gitu ya. Nanti saya masih ingat waktu kecil itu ya. Sampai sekarang ternyata masih ada. Nanti bawa ayam toh, ayamnya dilempar gitu. Atau bebek dilempar perbatasan. Kalau dia ngunduh mantunya itu beda kampung atau beda daerah, kemudian setiap melewati jembatan dilemparin apa? Ayam. Kasihan ayamnya jadi korban. Dilempar gitu. La ilaha illallah. Ini orang kita ini masih dari mana itu ya keyakinan itu ya? Ya, telur dan seterusnya. Jadi itu keyakinan syirik yang harus dihilangkan ya. Jangan disebut kearifan lokal. Itu namanya menyekutukan Allah. Punya keyakinan ya ada kekuatan pelindung dari selain Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya baca ini ya. Baca ayat ini ya. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ini Nabi SAW di sini bersabda, man qara'a wa qul alhamdulillah ya. Siapa yang baca ayat ini ya, ayat 111 ini ya, surat Al-Isra. Ini kalau dipakai wirid ya, diwiridkan, maksudnya dipakai wirid atau zikir, itu pahalanya besar ya. Kataballahu lahu minal ajri, Allah mencatat untuknya dari pahala mislal ardi wal jibal ya, segede bumi dan gunung ya. Pahalanya itu segede bumi nih. Kalau Bapak baca wiridan ya, mewiridkan ayat ini. Alhamdulillahilladzi wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Itu pahalanya besar ya. Itu pahalanya segede bumi dan gunung ya. Jelas ya? Dibaca itu ya. Dibaca. Jadi kalau bisa dua ayat tadi ya, qul Allah wa Rahman ayat 110 sama 111 itu tadi dijadikan wirid ya. Nanti yang belum hafal dilihat lagi ayatnya, dicatat gitu ya, dibaca, diwiridkan ya. Nah itu faedahnya besar tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah kita lanjutkan di surat Kahfi insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.